Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai VLAN ya. Nah, di sini VLAN atau Virtual Local Area Network adalah cara untuk membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil secara virtual tanpa harus menambah kabel atau perangkat baru. Misalnya dalam satu sekolah, jaringan bisa dipisah menjadi khusus guru, siswa, dan tata usaha, walaupun semuanya masih menggunakan switch yang sama. Sehingga jaringan menjadi lebih rapi, aman, dan terorganisir karena tiap kelompok tidak saling tercampur secara langsung ya. Jadi VLAN ini merupakan pembagian satu jaringan yang cukup besar ya, menjadi beberapa bagian kecil teman-teman. Agar lebih efisien dalam berbagi data dan lainnya. Kemudian dalam VLAN itu ada yang namanya load trunk. Load trunk adalah pengaturan pada port trunk yang menentukan VLAN mana saja yang diizinkan lewat di jalur tersebut saat menghubungkan antar switch. Walaupun trunk sebenarnya bisa membawa banyak VLAN sekaligus, kita bisa membatasi hanya VLAN tertentu saja, misalnya VLAN 10 dan 20. Agar tidak semua VLAN tersebar ke seluruh jaringan. Dengan begitu, lalu lintas data menjadi lebih terkontrol, jaringan lebih rapi, dan juga lebih aman karena hanya VLAN yang diperlukan saja yang bisa lewat. Nah, kemudian setelah load trunk, di sini ada protokol trunking. Protokol trunking di sini ada ISL dan IEEE 802.1Q. Yaitu protokol trunking untuk menandai data VLAN agar bisa lewat satu jalur tanpa tercampur. ISL adalah teknologi lama milik Cisco yang sudah tidak digunakan lagi. Sedangkan IEEE 802.1Q adalah standar yang dipakai sekarang karena lebih efisien dan didukung oleh hampir semua perangkat jaringan modern. Jadi seperti itu ya teman-teman protokol trunking. Selanjutnya di sini ada Dynamic Trunking Protocol. Dynamic Trunking Protocol atau DTP adalah protokol milik Cisco yang digunakan untuk mengatur secara otomatis apakah sebuah port akan menjadi trunk atau tidak. Jadi, dua switch yang terhubung bisa bernegosiasi sendiri apakah mereka akan memakai metode trunk atau hanya akses. Dengan DTP, kita tidak perlu selalu mengatur trunk secara manual, karena perangkat bisa menyesuaikan secara otomatis sesuai konfigurasi di kedua sisi. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman. Nah, yang di atas ini bisa kita analogikan sebagai switch 1, dan yang ke bawah ini bisa analogikan sebagai switch 2. Jadi kedua switch ini jika dynamic auto bertemu di dynamic auto menjadi akses. Dan misalnya di sini trunk ketemu trunk yaitu menjadi trunk. Dynamic desirable dan ketemu trunk itu menjadi trunk ya teman-teman dan seterusnya. Bisa teman-teman perhatikan di tabel ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita next. Ada juga yang namanya tagged dan untagged. Tagged yaitu data diberi tag atau penanda VLAN. Jadi perangkat bisa tahu data itu berasal dari VLAN mana. Biasanya dipakai di port trunk karena membawa banyak VLAN sekaligus. Untagged, data tidak punya tag, jadi dianggap sebagai bagian dari satu VLAN saja. Biasanya VLAN default. Ini umum di port akses yang hanya dipakai untuk satu VLAN. Next, ada yang namanya native VLAN. Native VLAN adalah VLAN khusus di port trunk yang mengirim data tanpa tag atau untagged. Artinya, kalau ada data yang lewat trunk tapi tidak punya label VLAN, maka data itu otomatis dianggap berasal dari native VLAN. Biasanya defaultnya adalah VLAN 1, tapi bisa diubah sesuai kebutuhan. Fungsi utamanya supaya perangkat yang tidak mendukung tagging tetap bisa berkomunikasi. Tapi juga harus hati-hati karena kalau salah konfigurasi bisa menimbulkan masalah keamanan. Kemudian yang terakhir di sini ada perbedaan layer 2 dan layer 3.
Layer 2 atau pada bagian data link berfungsi mengirim data dalam satu jaringan lokal atau LAN. Menggunakan MAC address dengan unit data berupa frame, bekerja melalui perangkat seperti switch yang menentukan tujuan berdasarkan MAC table serta mendukung fitur seperti VLAN dan switching. Sedangkan layer 3 atau network itu berfungsi menghubungkan dan mengirim data antar jaringan berbeda menggunakan IP address dengan unit data berupa paket. Bekerja melalui router atau layer 3 switch yang menentukan jalur terbaik menggunakan routing table serta mendukung proses routing, path determination, dan fragmentasi paket. Sehingga secara inti layer 2 hanya menangani komunikasi lokal, sementara layer 3 memungkinkan komunikasi antar jaringan hingga ke internet. Nah, jadi itu dia ya teman-teman teori-teori daripada materi VLAN. Selanjutnya, saya akan langsung mengimplementasikan bagaimana jaringan VLAN itu bisa terjadi ya. Saya akan menggunakannya pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasinya, yaitu aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini langsung saja saya akan praktekkan terlebih dahulu ya. Di sini saya akan menggunakan 4 PC dan 1 switch ya. Oke, kita kasih 1 switch, saya pilih yang 2960 yang ini. Kemudian kita sambungkan menggunakan kabel. Kita menggunakan kabel yang otomatis terlebih dahulu. Oke, ini switchnya saya pindahkan dulu ke tengah. Nah, biar rapi. Kemudian di sini saya akan membuat jaringan sederhana terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi biar saya memperlihatkan dulu sebelum kita menggunakan VLAN. Saya akan memberi IP terlebih dahulu, yaitu 192.168.1.21. Subnet masknya yaitu 255.255.255.0 ya. Lakukan hal yang sama pada PC selanjutnya, yaitu 1.2 dan seterusnya. Setelah sudah diberi IP kepada semua PC, kita akan coba tes dulu ya teman-teman. Kita mengirim surat yang ada di sini, mengirim pesan yang ada di sini tidak menggunakan ping. Kita perbesar terlebih dahulu. Di sini saya akan mengirim pesan dari PC 0 ke PC 2 deh. Oke, sini kita coba play. Bisa kita lihat di sini dari PC 0 ini, nah dari switch dia itu membroadcast ya, dia menanyakan ke semua PC yang terhubung ke dalam switch tersebut. Nah, kenapa tadi di sini ada tanda silang di PC 1 dan PC 3 itu karena dia itu tidak memiliki IP yang si pengirim itu akan tuju gitu. Nah, sedangkan PC 2 ini enggak karena dia itu alamat IP-nya sesuai ya. Nah, itulah kenapa yang PC 2 ini enggak ada tanda X-nya, tanda silangnya. Nah, ini masih in progress, kita tunggu sampai successful. Nah, ini sudah successful, kita stop. Kita kembali lagi ke mode real time. Di mode real time ini akan langsung saja saya praktekkan bagaimana VLAN itu bekerja ya teman-teman, gimana cara membuat jaringan VLAN. Oke, di sini yang pertama akan saya buat dulu nama ininya ya, nama VLAN-nya agar mudah diingat. Saya akan menggunakan VLAN 2 dengan nama guru, yaitu dengan IP address 192.168.1.1. Kemudian yang kedua yaitu dengan nama siswa, VLAN 3 ya, dengan IP 192.168.2.1. Oke, di sini kita tandain dulu. Ini untuk guru dan satu lagi untuk siswa.
di sini saya kasih tanda juga guru and this is siswa ya. Siswa. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan langsung saja menyesuaikan IP address-nya. Nah, kalau yang VLAN 2 ini sudah kita kasih sesuai ya teman-teman di sini, yaitu IP-nya 192.168.1.1 dan di sini 1.2. Nah, sedangkan pada VLAN 3 ini belum ya, kita belum sesuaikan, maka dari itu kita akan ubah terlebih dahulu. Nah, di sini kita ganti menjadi 2.1. Subnet masknya tetap sama. Kemudian yang selanjutnya 2.2 berarti. 2.2. Oke, setelah itu kita akan langsung mengkonfigurasikan VLAN-nya. Untuk konfigurasian VLAN itu kita masuk ke switch-nya, teman-teman. Masuk ke switch. Masuk ke mode CLI. Di sini kita enter enable configure terminal. Nah, di sini kita akan konfigurasi VLAN name dan VLAN number dulu ya. Pertama yaitu VLAN number dulu, yaitu VLAN 2. Nah, VLAN 2 ini biar terbaca oleh sistem ya, teman-teman. Kemudian ada name. Name-nya ada VLAN 2. Nah, name ini bebas terserah kita, yang mudah diingat oleh kita gitu. Name-nya guru. Kemudian VLAN 3 dengan name siswa. Oke. Setelah seperti ini, setelah membuat VLAN-nya, kita akan exit. Nah, perlu kalian ketahui pada VLAN itu memiliki dua mode. Yang pertama mode akses dan yang kedua mode terang. Tetapi di sini saya akan menggunakan mode akses terlebih dahulu. Ini kita menggunakan yang pertama kita akan mengakses dulu interface range berapa. Nah, kita bisa lihat di sini yang bisa kita akses yaitu PC 0 dan PC 1. Yaitu dia terhubung ke port FA0/1 dan FA0/2 ya. Nah, ini ke sini, ini ke sini. Range FA0/1, FA0/2. Lalu kita enter. Nah, di sini kita masuk ke switch port mode akses. Kemudian kita perintahkan lagi switch port akses VLAN 2. Kita exit, lalu interface lagi. Interface range. Nah, kita lihat yang di sebelah sini nih, yaitu FA04 dan FA03 ya. FA0/4, FA0/3. Oke, di sini kita enter. Kemudian masuk ke switch port mode akses lagi. Akses, kemudian switch port akses VLAN 3. Nah, setelah seperti ini kita exit ya, teman-teman. Untuk mengeceknya kita menggunakan perintah do show VLAN brief. Nah, maka akan muncul ya, teman-teman, di sini ada VLAN 2 dengan name guru, kemudian statusnya itu aktif ya, dan ada pada port FA0/1 dan FA0/2. Kemudian di sini ada VLAN 3 dengan name siswa, status aktif, dan ada pada FA0/3 dan FA0/4 ya. Kita close dulu. Sekarang kita coba mengirim pesan lagi ya, teman-teman, mengirim pesan antar VLAN. Yang pertama kita masuk ke mode simulation dulu untuk melihat perbedaannya. Sini kita kirim pada VLAN 2 terlebih dahulu, yaitu PC 0 dan PC 1. Nah, kita play. Bisa kita lihat di sini ya, yaitu dari PC 0 ke switch. Nah, dari switch ini itu tidak membroadcast, teman-teman, tetapi langsung ke PC 1, langsung ke tujuan. Kenapa tidak membroadcast ke VLAN 3 ya? Karena berbeda VLAN, tidak sama, teman-teman, karena setiap VLAN itu memiliki broadcastnya masing-masing. Jadi itulah kenapa ya itu gak membroadcast gitu, gak menanyakan dulu.
tetapi langsung sama VLAN. Ini masih in progress, kita tunggu sampai sukses. Kembali lagi ke switch. Dan udah successful, kembali lagi ke si pengirim. Kita stop, masuk ke mode real time. Nah, jadi itu dia ya teman-teman, bagaimana cara membuat VLAN dalam satu jaringan. Nah, kalau dalam dua jaringan itu gimana caranya? Di sini saya akan langsung coba juga mengimplementasikan, mempraktekkan jika kita menggunakan dua jaringan ya untuk VLAN. Di sini sama, saya akan menggunakan topologi seperti ini. Saya menggunakan 4 PC dan 1 switch. Setelah diberi tanda seperti ini dan sudah dikasih nama ya teman-teman, sama seperti topologi sebelumnya. Di sini kita kasih IP terlebih dahulu. Kasih IP-nya juga sama karena di sini sudah dikasih 1.1 dan 1.2, maka di sini yaitu 1.3 dan 1.4. Lakukan hal yang sama pada VLAN 3 yaitu 2.1, 2.2 dan di sini 2.3, 2.4. Oke, di sini saya sudah memberikan IP-nya. Kemudian langkah selanjutnya sama, kita membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Kalian masuk ke switch, masuk ke mode CLI, kita enter, enable configure terminal, dan di sini kita membuat VLAN dulu ya. VLAN 2, name guru, lalu VLAN 3, name siswa. Oke, kita exit. Di sini kita masukkan interface-nya terlebih dahulu ya. Nah, di sini interface FA01 dan FA02 ya. Interface FA0/1, FA0/2. Kita enter. Sorry, kita pakai interface range ya. Range FA0/1, FA0/2. Kemudian di sini kita langsung saja masuk ke switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 2. Kemudian kita exit. Masuk ke interface yang satu lagi pada VLAN 3. Interface range VLAN FA03 dan FA04. 0/3, FA0/4. Enter, kita masuk ke switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 3. Kemudian kita exit. Nah, sebelum itu kita close dulu, kita sambungkan dulu antar switch-nya. Nah, untuk menghubungkan VLAN berbeda jaringan itu kita menggunakan mode yang kedua yaitu mode terang. Kalau yang pertama tadi mode akses, yang kedua yaitu mode terang. Sini kita masuk dulu ke switch yang pertama ya. Nah, di sini enter. Kita masukkan interface terlebih dahulu. Interface yang terhubung ke PC ke switch yang di sebelahnya yaitu interface FA05 ya teman-teman, yang ini. Interface FA0/5. Enter, kemudian kita langsung saja perintahkan switch port mode terang. Enter. Nah, seperti itu saja teman-teman konfigurasi terangnya. Kita coba pada switch satu lagi. Kita enter dulu. Interface FA0/5. Kemudian switch port mode terang. Enter. Nah, yang juga sama sudah. Kita tunggu terlebih dahulu sampai ininya hijau. Nah, ini sudah hijau. Kita coba cek ya teman-teman.
Apakah sudah bisa saling berkomunikasi mengirim data antar VLAN ini dalam berbeda jaringan? Kita coba dari sini ke sini. Nah, bisa kalian lihat ya di sini sukses, artinya berhasil, sudah berhasil. Kita coba pada VLAN 2. Nah, ini juga sama, sudah sukses, artinya sudah berhasil. Nah, jadi itu dia ya teman-teman, bagaimana cara kita menggunakan VLAN dalam jaringan yang berbeda, yaitu dalam dua jaringan. Kemudian bagaimana jika kita menggunakan 3 ya? Sini saya akan menggunakan multi layer switch atau switch layer 3. Oke, di sini saya akan menggunakan satu switch layer 3 atau multi layer switch. Kemudian saya akan menggunakan 4 PC ya, sama. Kita isi, sambungkan terlebih dahulu. Setelah disambungkan seperti ini, jangan lupa kita beri IP ya. Sebelum itu kita kasih tanda terlebih dahulu. Sini, nah, kita kasih name siswa and this guru. Oke. Setelah itu kita kasih IP terlebih dahulu ya teman-teman. Masuk ke desktop. Untuk mengisi IP-nya itu sama. 1. Teman-teman, setelah diberi IP, di sini kita seperti biasa beri VLAN-nya terlebih dahulu ya. Oh ya, sebelum memberi VLAN kita masuk dulu ke sini. Karena ini switch layer 3, kita masuk dulu ke switch layer 2. Pada switch layer 2, kita masukkan interface yang mengarah kepada switch layer 3, yaitu ini nih. Interface FA0/6. Interface FA0/6. Enter, kita kemudian masukkan switch port mode terang. Nah, setelah itu sudah. Di sini kita masuk ke dalam ininya ya, teman-teman. Oh, sorry, teman-teman, di sini saya salah menggunakan switch, tetapi kita akan menggunakan switch ini ya. Nah, multi layer switch 1 akan saya ganti terlebih dahulu. Langsung saja kita membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Oke, ini saya sudah selesai membuat VLAN-nya ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita akan langsung saja trunking ya, sama seperti pada topologi yang pertama dan topologi yang kedua. Tapi ada sedikit perbedaan nih teman-teman untuk di multi-layer switch. Pada multi-layer switch di sini yang pertama kita menggunakan perintah ini dulu. Kita exit dulu. Menggunakan perintah switch port. Switch port trunk encapsulation. Oh iya. Nah, di sini kita menuliskan interface-nya terlebih dahulu, teman-teman. Sebelum ke yang tadi switch port trunk encapsulation. Nah, itu yang menuju ke switch layer 2 itu FA0/5 ya. Interface FA0/5. Dan kemudian kita tuliskan yang pertama yaitu switch port trunk encapsulation .1Q, enter. Lalu baru kita masukkan switch port mode terang. Nah, tetapi setelah switch port mode terang kita tuliskan lagi perintah switch port terang
followed VLAN 2,32 dan 3, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kita tunggu dulu sampai hijau ininya. Nah, setelah hijau, kita coba kirim pesan dari PC 2 ke PC 11 nih. Nah, ini sudah successful, artinya sudah berhasil ya. Pada VLAN 3, kita coba pada VLAN 2. VLAN 2 juga sama, sudah berhasil, artinya mereka sudah bisa saling ngirim ya, walaupun berbeda jaringan, mau itu layer 2 ataupun layer 3. Nah, jadi itu dia ya teman-teman implementasian daripada materi VLAN kali ini, mulai dari VLAN mode akses dan mode terang, kemudian ada juga VLAN pada layer 2, switch layer 2, dan switch layer 3. Nah, cukup sekian video dari saya. Saya harap teman-teman semua paham dengan penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton, and see you in the next video.